Halo Sobat UGM Channel, selamat datang di UGM Talk. Saya Steven Kurniawan, mahasiswa S3 Dr. Kimia. Kali ini bersama dengan Prof. Jumina dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kita akan membicarakan tentang pengembangan krim pencerah kulit yang efektif dan aman. Selamat siang Prof. Jumina. Selamat siang Mas Steven. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. Kami dengar kemarin Prof. Jumina dan tim sudah berhasil mengembangkan krim pencerah kulit yang efektif dan aman. Nah, kami ingin sekali mendengarkan pemaparan Prof. Jumina tentang hal tersebut. Tapi pertama-tama Prof, kami mempersilahkan Prof. Jumina untuk memperkenalkan diri kepada Sobat UGM Channel. Ya, baik Mas Steven. Jadi saya namanya Pak Jumina dari Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Lebih detail lagi adalah di lab kimia organik Departemen Kimia. Kira-kira begitu Mas. Iya, Prof. Nah, kami ingin tanya Prof untuk latar belakang Prof. Jumina dan tim mengembangkan krim pencerah kulit ini sebenarnya apa Prof? Ya, baik Mas. Jadi memang kita sudah agak lama ya mengembangkan senyawa namanya senyawa kalek sarin atau kalek resorcinarin. Dulu kita pakai sebagai adsorben, tapi kemudian kita uji lebih lanjut ternyata aktivitas antioksidannya cukup baik. Nah, antioksidan itu adalah salah satu syarat senyawa untuk menjadi pencerah kulit begitu. Sehingga kemudian kita uji lebih lanjut aktivitas pencerah kulitnya itu namanya adalah uji aktivitas inhibisi tirosinase dan ternyata baik. Nah itulah sehingga kemudian senyawa ini yang kita kembangkan lebih lanjut menjadi produk pencerah kulit itu Mas Steven. Oh, nggih. Ini tentu risetnya sangat panjang dan melibatkan banyak tim maupun anggota nggih Prof. Tim penelitian dari Prof. Jumina mungkin berasal dari mana dan afiliasinya mungkin Prof? Ya baik Mas, jadi timnya adalah saya sendiri dari Fakultas MIPA Kimia, kemudian ada Profesor Dr. Eti Nurmuning Solehah, MKes dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Kemudian ada pula Dr. Sri Awalia MDV. Ini juga dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Kemudian ada Dr. Jeffrey Julianus, MSc, ini dari Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Memang Pak Jeffrey ini dari Sanata Dharma, tapi S3-nya dulu di tempat kita, dibimbing oleh saya juga dengan Prof. Mustafa juga dan Dr. Eti. Nah kemudian setelah itu sering berkolaborasi bersama-sama dengan kita. Ada juga yang masih muda Mas, yang membantu kita, namanya Mas Yoga Priastomo. Dulu bersama-sama kami di UGM, tapi setahun terakhir ini sudah diangkat menjadi dosen di UNJ, tetangga kita sendiri. Begitu Mas. Berarti timnya sudah ada dari kimia, terus ada juga dari kedokteran, ada juga dari farmasi, berarti sudah lengkap ini nggak Prof? Betul Mas, insya Allah begitu Mas. Nah, tim ini kenapa memilih bentuk produknya sebagai krim Prof misalnya, bukan sebagai cairan atau lotion misalnya untuk pencerah kulit Prof? Ya baik Mas Dewan, ini jadi senyawa aktif kita itu termasuk senyawa yang besar. Jadi oligomer siklik 4 anggota dari pirogalol. Nah ini karena molekulnya besar, ini biasanya agak suka larut dalam air. Nah lebih mudah larut dalam larut minyak begitu, sehingga oleh karena itulah kita pakai bentuk krim ini supaya senyawa aktifnya itu bisa larut dengan baik sesuai seperti yang kita harapkan begitu Mas. Berarti ini sudah ada optimasi formulasinya ya Prof ya? Insya Allah sudah ada. Kalau dibandingkan dengan produk krim-krim pencerah lainnya Prof, keunggulan krim pencerah kulit yang dikembangkan oleh Prof. Jumina dan tim sendiri bagaimana Prof? Ya, jadi kalau salah satu bahan aktif ya Mas yang dicari orang sekarang ini itu kan sebetulnya kan hidroquinon.
Hidrokinon itu aktivitas mencerahkan kulitnya bagus, tetapi kemudian belakangan diketahui ini bersifat karsinogen. Jadi memicu kanker begitu. Lah kita mencoba untuk kemudian mengembangkan ini begitu. Jadi ternyata bahan aktif kita ini dari aktivitas mencerahkan kulitnya lebih bagus daripada hidrokinon, tetapi dari segi toksisitasnya itu lebih aman daripada hidrokinon, sehingga itu menjadi kelebihan kita gitu ya. Jadi aktivitas lebih unggul, kemudian keamanan juga lebih aman, sehingga harapannya masyarakat akan bisa menggunakan dengan aman, terlindungi gitu Mas. Nggih, Prof. Kalau klaim aman dan efektif itu apakah sudah ada hasil uji laboratoriumnya, Prof? Misalnya seperti in vitro kah atau in vivo atau mungkin sudah uji klinik, Prof? Ya, baik, Mas. Jadi kita sudah melakukan semuanya ya, Mas Stephen ya. Uji in vitro itu kita lakukan dalam bentuk kalau dalam bentuk krim itu parameter krim seperti daya lekat, daya sebar, kemudian pH itu sudah memenuhi syarat sebagai krim. Kemudian uji in vitro dalam artian aktivitas tadi memutihkan itu, aktivitas inhibisi tirosinase itu juga sudah dan hasilnya bagus, efektif, begitu lebih efektif daripada hidrokinon, termasuk krim hidrokinon. Kita coba kalah aktif dengan krim kita. Kemudian uji in vivo kita lakukan pada hewan coba kelinci, dan ternyata kelinci setelah diolesi dengan krim itu, disinari dengan lampu UV, ini bisa jadi tidak ada eritema, tidak ada udema begitu Mas Dewan. Nah, kemudian uji klinik pun sudah kita lakukan di FKKMK UGM. Jadi uji klinik menggunakan subjek pasien 34 orang selama 2 bulan. Kemudian kesimpulannya adalah terbukti ada aktivitas mencerahkan kulit setelah 14 hari pemakaian. Kemudian bisa jadi elastisitas kulit juga bertambah, kemudian tidak ada eritema udema, dan dari pasien-pasien semua yang kita jadikan subjek itu tidak ada yang mengeluh sama sekali Mas. Jadi tidak ada keluhan misalnya apakah menjadi gatal atau ada iritasi, tidak ada begitu Mas Dewan. Jadi hasil uji klinik adalah ternyata membuktikan bahwa krim kita itu sudah aman. 14 hari sudah mulai 14 hari sudah mulai kelihatan mencerahkan, apalagi setelah 2 bulan itu aktivitas mencerahkannya menjadi lebih signifikan lagi begitu Mas. Jadi sudah terbukti in vitro, in vivo-nya pada kelinci juga sudah, terus klinik ke 34 pasien juga sudah dilakukan. Jadi sudah sangat lengkap, komplit paketnya ini. Insya Allah begitu Mas. Nah, kalau demikian juga sudah tidak ada efek samping ya Prof ya? Tidak ada keluhan juga ya selama itu ya. Jadi sangat menjanjikan ini produknya nggih Prof nggih. Insya Allah begitu Mas. Harapan kita begitu. Nah, apakah selama proses yang panjang dan komprehensif itu ada mitra riset yang dilibatkan atau mendapatkan pendanaan dari pihak Prof? Ya, kalau pendanaan kita mendapatkan pendanaan dari Direktorat Pengembangan Usaha UGM. Kemudian dari Direktorat Penelitian UGM, yang tentunya dari Dikti kalau Direktorat Penelitian itu. Kemudian kalau mitra itu kita punya mitra PT Sarana Interkosindo atau disingkat PT SIC dari Bekasi. Jadi kebetulan mitra itu adalah mitra yang sudah bergerak di bidang kosmetik. Mereka menyediakan fasilitas produksi kosmetik dalam bentuk krim atau dalam bentuk yang lain, misalnya gel misalnya begitu. Ini yang sudah terstandarisasi CPKB Mas, cara pembuatan kosmetik yang baik. Jadi ketika kita melakukan uji klinik pun itu dipersyaratkan oleh FKKMK apakah sudah menggunakan CPKB. Kalau belum itu belum boleh. Jadi kita buat krimnya pada waktu itu untuk keperluan uji klinik itu adalah di fasilitas milik daripada PT SIC tersebut, Sarana Interkosindo Bekasi. Begitu Mas Dewan.
Kalau nama brand atau nama merek produknya apakah sudah ada, Prof? Ya, menarik. Ya, iya Mas, sudah kita beri nama. Itu adalah namanya Calyx for Skin. Calyx Itu for kita Skin. ambil dari karena sawahnya adalah sawah Calyxarin, kemudian gunanya untuk mencerahkan kulit. Maka kemudian kita beri nama Calyx for Skin, begitu Mas. Sudah didaftarkan juga nggak, Prof? Nggih? Sudah terdaftar di, jadi hak cipta sudah ada, Sudah ada. dari Ditjen HKI sudah kita dapatkan. Oh, sudah ada, nggih. Nggih. Nah, untuk selanjutnya, Prof, kalau di BPOM bagaimana, Prof? Apakah juga sudah didaftarkan produk ini, Prof? Karena kan kadang kalau kosmetik kan BPOM jadi hal yang krusial ya, Prof, ya, untuk dibicarakan. Iya Mas, betul Mas. Jadi kita sudah mencoba untuk mendaftarkan ke Badan POM, tetapi ternyata masih ada kendala. Satu yang belum kita penuhi, yaitu Badan POM minta data uji toksisitas jangka panjang. Itu yang belum kita lakukan. Jadi kita berharap dalam waktu dekat kita bisa melakukan itu. Mudah-mudahan kalau itu sudah, kemudian datanya ada, kemudian bisa kita lengkapi persyaratan Badan POM itu. Sehingga kemudian produk krim kita ini nanti bisa mendapatkan semacam registrasi dari Badan POM, begitu Mas Dewan. Nggih. Padahal tadi 2 bulan sudah aman nggih, Prof, nggih, tidak ada kendala. Cuma memang mungkin persyaratan dari pemerintah sendiri yang memerlukan waktu yang lebih panjang nggih, Prof, untuk diproses. Iya, kira-kira begitu Mas, agak karena kosmetik ya kamu ke orang gitu ya. Jadi nampaknya memang agak ketat lah, cukup hati-hati begitu. Nggih. Kalau harapan Prof Zumina sendiri untuk produk Calyx for Skin ini apa, Prof? Harapannya adalah mudah-mudahan yang tadi ya Mas Ivan ya, mudah-mudahan saya bisa entah itu mendapatkan pendanaan dari DITPIU lagi atau yang lain untuk meneruskan uji panjang itu, kemudian supaya nanti Badan POM segera terpenuhi persyaratannya. Karena mitra itu juga Mas berharap supaya segera bisa diproduksi begitu. Iya, jadi harapannya adalah kira-kira demikian Mas, supaya segera tuntas lah begitu. Nggih. Karena kan sudah terbukti efektif, sudah terbukti aman. Risetnya juga bukan setahun 2 tahun ya, Prof, sudah sangat panjang prosesnya. Jadi Prof Zumina sudah tidak sabar untuk memasarkan produknya supaya bisa menjadi manfaat untuk banyak orang ya, Prof. Insya Allah begitu Mas. Nah, mungkin sebagai penutup Sobat UGM Channel, kami mempersilahkan Prof Zumina untuk memberikan closing statement. Monggo, Prof. Ya baik, jadi kira-kira demikian Mas Steven. Jadi kami berharap dan tim tentunya riset ini segera betul-betul berhilir begitu, betul-betul kemudian bisa diluncurkan produknya, kemudian masyarakat bisa menikmati dengan harga yang terjangkau tentunya. Jadi harapannya supaya terutama untuk ibu-ibu atau remaja-remaja putri itu kan supaya inilah mendapatkan kosmetik yang pencerah kulit. Jadi orang Indonesia kan ya inginlah begitu ya, kulitnya kelihatan cerah gitu, tapi yang aman gitu Mas. Jadi harapannya adalah ini adalah sudah terbukti lebih aman daripada hidroquinon dan lebih aktif daripada hidroquinon begitu. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan dalam waktu yang tidak lama lagi Mas. Kira-kira begitu Mas. Amin. Semoga segera tercapai harapan tersebut, Prof. Amin Mas. Demikian Sobat UGM Channel, jadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Prof Zumina tentang produk krim pencerah kulit Calyx for Skin yang sudah terbukti efektivitasnya, juga keamanannya dalam serangkaian uji, bahkan sampai ke uji klinik di pasien. Jadi semoga produk ini segera dapat launching gitu nggih, Prof, supaya dapat kita temukan di market terdekat. Baik, Sobat UGM Channel, sampai bertemu di sesi dan episode berikutnya.